Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Dan juga nikmat pada malam hari ini kita bisa mengikuti ngaji online, fokus bersama umat. Dan pada malam ini adalah malam yang perdana ngaji online, yaitu tanggal 20 September 2020. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan terbaik kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Baiklah, mari langsung kita buka ngaji online fokus bersama umat hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ariful Maholi, SK Al-Hafiz. Kepada Ustadz Ariful, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa idza quri'a warahmatullahi al-Qur'an la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah daring rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam terus kepada habibana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kali perdana kita malam hari ini ngaji online bersama fokus bersama Ustadz, fokus bersama umat gitu. Dan diingatkan juga kepada kita semua, bagi kita yang bisa daring silakan bergabung di daring ini, silakan dibagikan. Kemudian yang berikutnya kami berharap daring ini benar-benar menjadi taklim kita karena memang sudah zamannya. Ya, halo. Siap.
Jadi walaupun kita buy online, tetap kita berharap yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan yang beriman dan berilmu. Jadi dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk diberikan keilmuan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nama Fokus, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bisa daring dan yang mampu membalas semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum bergabung, belum menyebarkan ngaji online ini, mohon disebarkan dan mudah-mudahan amal kita juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kali perdana ini diawali oleh pengawas kita, Kiai Haji Juwaidi. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa transfer knowledge kepada kita semua, dan tentunya ini juga bisa memberikan pencerahan insyaallah, dan yang terpenting bisa kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita semua. Sekali lagi mohon maaf dan berterima kasih kepada kita semua, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Abdul Muhid yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, singkat waktu, kita langsung serahkan kepada guru kita, Kiai Haji Juwaidi Abdullah SAG, akan memberikan ceramahnya pada hari ini dengan tema menggapai rahmat Allah. Untuk pada Kiai, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat jamaah ta'lim rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat dipertemukan di kajian online pada malam hari ini, merupakan kajian yang perdana untuk fokus bersama umat, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah ta'lim rahimakumullah, di mana saja Anda berada, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Namun kadang-kadang ada 3 ungkapan yang gampang hanya dimohon. Yang pertama, ada biasa kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah, syafaatul uzma. Tapi hanya doa semata. Yang kedua, kadang-kadang juga mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Tapi hanya doa saja yang mudah-mudahan tanpa ada ikhtiar. Termasuk malam hari ini mudah-mudahan kita akan diberikan resepnya oleh Allah. Bukan hanya sekedar mudah-mudahan kita dapatkan rahmat Allah. Tapi betul-betul rahmat Allah itu kita jemput, bukan hanya ditunggu. Saudara-saudara jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan orang-orang yang pantas akan memperoleh rahmat Allah atau orang-orang yang pantas mengharapkan atau menunggu rahmat Allah adalah ada 3 syarat. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Baqarah ayat 218, Allah nyatakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan mereka yang berjihad atau berjuang, fi sabilillah, di jalan Allah. Lalu kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah.
Mereka itulah orang-orang yang pantas mengharap-harap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara jamaah ta'lim rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi dengan ayat ini ada 3 hal yang perlu kita jadikan kajian pada malam hari ini. Setelah kita kaji, kita aplikasikan dalam kehidupan agar benar-benar rahmat Allah turun. Rahmat Allah dianugerahkan kepada kita. Berarti kalau kita dapat rahmat Allah, mafhum mukhalafahnya adalah kita terhindar dari laknat Allah. Tapi kalau rahmat Allah tidak kita gapai, tidak kita dapatkan, berarti lawannya yang akan kita dapatkan. Termasuk barangkali di negeri yang kita cintai ini, andai kata rahmat Allah, kasih sayang Allah, kadirah Allah tidak nyampai kepada kita, jangan-jangan akhirnya nanti laknat Allah atau bencana dari Allah yang ditimpakan, naudzubillah. Oleh karenanya, melalui kajian online pada malam hari ini, pembekalan untuk kita semua, mudah-mudahan Bilusus keluarga besar fokus bersama umat ini, betul-betul grup atau fokus yang mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan kadirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu. Diawali dari kalam kata inna, sesungguhnya. Berarti tidak main-main ini. Allah sudah menyatakan dengan takkidnya, inna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ini satu syaratnya. Syarat mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Orang-orang yang beriman adalah termasuk orang yang bisa atau mengharap-harap rahmat Allah. Tapi ungkapan beriman ini saudara-saudara mudah diucapkan, tapi berat dan susah diaplikasikan dalam kehidupan. Orang yang iman yang akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kadirah Allah, kanyaah Allah adalah orang yang beriman hatinya, beriman mulutnya, beriman perbuatannya. Artinya tasdikun bil qalbi, qaulun bil lisan, mu'amalun bil arkan. Jadi hatinya betul-betul hati yang beriman, bersih. Kemudian mulutnya, mulut yang beriman itu juga bersih. Kemudian perbuatannya membuktikan perbuatan orang yang beriman. Sebab banyak zaman sekarang ini ngaku beriman, tapi ternyata hatinya busuk. Penuh dengan penyakit-penyakit. Ada penyakit takabur, ada penyakitnya ria, bermacam-macam penyakit. Berarti kotoran-kotoran dalam kolbu kita, dalam hati kita. Padahal orang yang beriman berarti harus memiliki hati yang bersih, hati yang selalu husnudon kepada Allah, husnudon kepada sesama makhluk, terutama sama manusia. Kalau ini udah hatinya bagus, maka akan muncul tentunya dengan ucapan-ucapan yang bagus. Tapi ada kadang-kadang, dia kadang-kadang mungkin dari hatinya bagus, tapi keluarnya busuk di mulutnya. Maka oleh karenanya berarti ingin imannya yang sempurna, iman yang kamil, yang akan membuahkan hasil, membuahkan rahmat Allah adalah pertama memang hati kita yuk perbaiki, kemudian mulut kita juga cerminnya mulut orang yang beriman, sebab keselamatan manusia tergantung kepada mulut. Mulut juga tergantung kepada hati. Apa yang diucapkan oleh mulut biasanya adalah apa yang tergambar di dalam hati. Baginda Rasul menyatakan salamatul insan fi hifdzil. Selamatnya manusia tergantung kepada pandai atau tidaknya menjaga mulut. Zaman sekarang mulut banyak seenak udel. Seenaknya kadang-kadang bicara. Oleh karenanya mudah-mudahan Bilusus, jamaah taklim Bilusus, keluarga besar fokus bersama umat, dimanapun kita berada, mari jaga mulut kita. Saya teringat dengan seorang ulama besar, Khotimul Asom, berkata kepada para santrinya, wahai santri-santriku, jangan jadikan gigimu ompong gara-gara mulutmu. Para santrinya bingung, apa gerangan maksud Tuan Guru ini. Jangan jadikan gigimu ompong gara-gara mulut, padahal gigi ada dalam mulut. Mengapa mulut bisa menjadikan ompong gigi? Artinya, kata Tuan Guru, gara-gara Anda, gara-gara kalian ngomong seenak ETW, sangeunahna sorangan, lalu nanti ditempelin orang, akhirnya menjadi ompong. Mudah-mudahan kita jangan asal bunyi.
Kemudian yang ketiga sudah barang tentu kalau hatinya bagus, mulutnya bagus, ucapannya bagus, aplikasikan pula dengan perbuatan yang bagus. Mudah-mudahan betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kegantengan wajah kita, kemudian badan kita kekar atau tidak kekarnya, tetapi Allah akan melihat hatimu dan perbuatanmu, kata Rasulullah. Mudah-mudahan ini syarat yang pertama untuk mendapatkan atau menggapai rahmat Allah adalah berarti hati, mulut, dan perbuatan satu kesatuan dalam iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walladzina hajaru, mereka yang berhijrah. Hijrah dalam arti kata bukan hijrah kita pindah dari tempat lain. Hijrah dalam arti kata hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik. Baginda Rasul ditanya oleh seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Nabi Allah, fa ayu hijratun afdal?" Wahai Nabi Allah, hijrah apa yang paling utama? Baginda Rasul menjawab, "Antahjura su'a." Engkau pindah dari kejahatan, engkau pindah dari keburukan, engkau pindah dari maksiat kepada taat. Engkau pindah dari malas kepada rajin bekerja. Artinya hati kita yang busuk, yang kotor, kita hijrahkan kepada hati yang bersih. Kolbun yang salim. Sebab nanti di akhirat, orang yang akan mendapatkan kenikmatan di hadapan Allah adalah man atallah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Oleh karenanya, mumpung kita belum dihadapkan ke hadirat Allah, mari bersihkan hati kita, hijrahkan. Kalaulah di tahun yang sudah kita lewati, 1441 misalnya, sudah kita lewati beberapa hari, hampir 1 bulan, udah 1 bulan lebih ini, 1 bulan 3 hari. Kemudian kita hijrahkan hati yang busuk tadi kepada hati yang bersih. Kemudian mulut yang ke mulut yang bersih. Kemudian perbuatan yang banyak maksiat kita, mari banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hijrah yang sebenarnya, yang akan membuahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti jelaslah bahwa selama ini kalau kita jalan di tempat aja udah jangan rugi. Seolah-olah tidak menjemput rahmat Allah. Sedangkan tadi saya katakan bahwa rahmat Allah harus dijemput. Jangannya ditunggu. Berarti harus ada perubahan kita. Perubahan dari tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Sayyidina Ali mengatakan dalam ungkapannya, "Man kana yaumu mislam sipaw khasirun." Sopo wong kang dino iki padha bae karo dino kemarin, hari ini sama dengan kemarin berarti rugi, kata Sayyidina Ali. Kemudian yang kalau kita ingin beruntung harusnya wa man kana yaumuhu khairon min amsi bahwa robihun. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, tahun ini 1442 lebih baik dari 1441, maka beruntunglah kita. Justru yang paling bangkrut, yang paling cilaka kata beliau adalah wa man kana yaumuhu sarron min amsi bahwa halikun. Rusaklah. Mudah-mudahan sudah kita berhijrah menjadi fokus bersama umat ini betul-betul menjadi kelompok atau menjadi firqah yang beruntung dan berbahagia di hadapan Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saudara-saudara jamaah taklim Iwan Filah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga adalah wajahadu fisabilillah, mereka yang berjihad. Berjihad bukan berarti kita mengangkat senjata membawa bedog. Bedognya bedog Ciomas misalnya Ustaz Abdul Muhid. Tapi hijrah di sini adalah jihad di sini adalah jihad pertama kata para mufassir, jihad di dalam menegakkan al-haq. Jihad menegakkan al-haq yang dilandasi dengan ilmu, berarti jihad menuntut ilmu untuk menegakkan al-haq, untuk menumpas al-batil. Al-batil tidak pernah akan hancur, tidak akan pernah musnah kalau tidak ditegakkan itu al-haq. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa." Berarti kita harus berani mengungkapkan al-haq.
Harus berani mengucapkan al-haq dimanapun dan kapanpun. Ini kadang-kadang kalau kita termenung membayangkan apa yang diungkapkan oleh Syekh Ali Ad-Daquq mengatakan, barang siapa yang diam 1000 bahasa tidak mau mengatakan al-haq kepada siapapun, apalagi kepada sultan, maka sama dengan setan bisu, kata beliau. Oleh karenanya saudara-saudara, ini yang paling berat. Berat sekali ini jihad. Yang pertama sudah dianggap berat. Jadi kita jihad pertama berarti bukan jihad sholat lalu membawa beduk, membawa senjata karena takut ada orang gila nyasar ke masjid. Bukan itu. Tapi yang maksud jihad di sini adalah jihad menegakkan atau mencari kebenaran, mencari al-haq. Nah, tentu dasar dengan ilmu. Berarti Yai, tolabul ilmu. waktunya Ya. cukup, Yai. Tinggal 2 menit. Terakhir. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad mengamalkan al-haq, kebenaran. Yang ketiga adalah jihad mensiarkan, menyebarkan al-haq atau kebenaran. Insya Allah kalau yang tiga ini kita miliki, jadi yang pertama adalah amanu hajaru jahadu, maka Allah katakan ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Itulah yang pantas harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Syukron ala husni imamikum wa afwan ala khotoyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak kepada Kiai Haji Juhaidi yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf malam hari ini kita terbatas waktunya. Jadi saya sudah chat ya link untuk fokus channel. Jadi bagi jamaah atau teman-teman yang baru bergabung nanti bisa melihat rekamannya di fokus channel, insyaallah ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.